Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Latifah Hartining Tias MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah statistika. Dan pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang kurva normal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arita Novianti dengan NIM 3 digit belakang yaitu 073, dan teman saya Welis Aditama dengan NIM 3 digit belakang yaitu 064, Muhammad Yusa dengan NIM 3 digit belakang yaitu 061, dan Muhammad Lutfi Irfan A dengan NIM 3 digit belakang yaitu 059. Oke, langsung saja kita memasuki ke materi. Kurva normal adalah satu model distribusi dari sejumlah kemungkinan distribusi. Hal ini disebabkan karena penggunaan konsep kurva normal sangat luas dan dijadikan sebagai alat yang sangat penting dalam pengembangan suatu teori. Konsep kurva normal juga memberikan status khusus dalam pengembangan kaidah-kaidah ilmiah. Kurva normal bukan hanya satu kurva, melainkan mempunyai sejumlah kurva yang tidak terbatas yang mungkin dapat dibuat, dan semua itu dideskripsikan dengan satu persamaan aljabar. Pertama, penggunaan simbol-simbol dalam persamaan ini dimasukkan untuk menyederhanakan proses perhitungan. Simbol-simbol itu termasuk 2 P dan E. Lambang E untuk menunjukkan adanya perhitungan dengan bilangan irasional atau untuk menunjukkan batasan yang sangat panjang. Hal ini dimungkinkan untuk menunjukkan sejumlah keunikan. Dalam kasus ini menunjukkan kekuatan khusus. Kedua, adanya sekumpulan simbol yang menjadi kepedulian terhadap simbol X, yaitu melambangkan variabel responden untuk suatu skor nilai tinggi dari suatu kurva pada satu titik menurut fungsi dari X (fx). Ketiga, dua simbol terakhir dalam persamaan adalah MU (U), lambang dari rata-rata, dan sigma 0, lambang dari standar deviasi. Kedua lambang ini disebut dengan parameter atau nilai. Nilai kedua parameter ini memberikan kemungkinan pembuatan kurva normal menjadi tidak terbatas, yaitu dengan menghubungkan kedua parameter ini. Kurva normal umum dapat diubah ke dalam kurva normal baku dengan menggunakan rumus Z sama dengan X dikurang X bar per S. Selanjutnya yaitu ada tabel Z. Tabel Z ini kegunaannya yaitu untuk menentukan nilai Z. Langkah-langkah untuk menentukan nilai Z yang pertama yaitu perhatikan pada kolom awal. Misalkan kita akan menentukan nilai untuk 1,56. Maka langkah pertama kita mencari baris 1,5, dan selanjutnya yaitu perhatikan baris awal dan carilah nilai 0,06. Yang ketiga yaitu tentukan titik temu atau sel dari baris dan kolom yang dimaksud. Dari tabel maka kita dapat nilai Z untuk 1,56 yaitu 0,4405. Karakteristik distribusi kurva normal ada 5. Yang pertama, kurvanya berbentuk genta. Yang kedua, kurvanya berbentuk simetris. Yang ketiga, kurva normal berbentuk asimptotis. Kedua ekor kurvanya memanjang tak terbatas dan pernah memotong sumbu horizontal. Yang keempat, kurva mencapai pada puncak X sama dengan M. Yang kelima, luas daerah di bawah kurva adalah 1 titik, setengah di sisi kanan, nilai tengah, dan setengah di sisi kiri. Totalnya jadi 1. Distribusi normal standar. Nah, yang mana distribusi normal standar itu terdiri dari distribusi normal yang jumlahnya tak terhingga. Namun, untuk mencari probabilitas suatu interval dari variabel random kontinu dapat dipermudah dengan bantuan distribusi normal standar yang memiliki rata-rata sama dengan 0 dan deviasi standar sama dengan 1. Variabel random dalam distribusi normal standar
ini kemudian diberi nama Z. Nah, kemudian ada rumus untuk memperoleh variabel normal standar Z, yaitu sebagai berikut. Z sama dengan nilai variabel random dikurangi rata-rata variabel random, kemudian dibagi dengan deviasi standar variabel random. Nah, jika X sama dengan variabel random dan rata-rata variabel random, kemudian ada deviasi standar variabel random, nanti tinggal masukkan angka-angkanya. Jadi maka di sini ada sebagai contoh, maka Z X per X dikurangi rata-rata dibagi deviasi standar. Nah, kemudian variabel normal standar Z dapat diartikan sebagai beberapa kali deviasi standar satu nilai variabel random menyinggung dari rata-ratanya. Nah, seperti halnya contoh, berat badan mahasiswa suatu perguruan tinggi mempunyai distribusi normal dengan rata-rata 60 dan deviasi standar 10. Tentukan nilai variabel normal standar bagi mahasiswa yang memiliki berat badan 70 dan 50. Nah, jadi di sini Z sama dengan X dikurangi rata-rata dibagi deviasi standar sama dengan X sama dengan 70, kemudian rata-ratanya 60 dan deviasi standarnya 10. Jadi 70 dikurangi 60 dibagi 10 sama dengan 1. Dan untuk Z X nya 50 dan rata-ratanya 60, itu Z nya Z sama dengan 50 dikurangi 60 rata-ratanya 50 tadi X yang ditanyakan, kemudian dibagi 10 sama dengan min 1. Contoh soal distribusi kelompok. Dalam suatu ujian, terdapat 300 siswa yang mengikuti ujian tersebut. Rata-rata dari hasil ujian yaitu 70, serta simpangan baku hasil ujian tersebut adalah 10. Jika data nilai hasil ujian siswa tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai A jika syarat untuk mendapatkan nilai A adalah nilai lebih dari 85. Pembahasan. Berdasarkan contoh soal di atas, diperoleh informasi yaitu mu sama dengan 70, omega sama dengan 10, X sama dengan 85. Yang pertama yaitu tentukan nilai Z X lebih besar 85. X lebih besar daripada 85 sama dengan 1 dikurang Z X lebih kecil 85. Kedua, akan dihitung terlebih dahulu nilai dari Z X lebih kecil 85. Z sama dengan 85 dikurang 70 per 10 sama dengan 15 per 10 sama dengan 1,5. Nilai Z untuk 1,50 adalah 0,9332. Sehingga ZX lebih besar 85 sama dengan 1 min ZX lebih kecil 85 sama dengan 1 min 0,9332 sama dengan 0,0668 sama dengan 6,68%. Contoh soal berikutnya yaitu berat bayi yang baru lahir rata-rata 3.750 gram dengan simpangan baku 325 gram. Jika berat bayi berdistribusi normal, maka tentukan A. Berapa persen yang beratnya lebih dari 4.500 gram? B.
Berapa bayi yang beratnya 3.500 gram dan 4.500 gram jika semuanya ada 10.000 bayi? Penyelesaian. Diketahui X sama dengan 4.500 gram, X bar sama dengan 3.750, S sama dengan 325. Kita masukkan ke rumus Z sama dengan X dikurang X bar per S. Maka Z sama dengan 4.500 dikurang 3.750 per 325, hasilnya yaitu 2,31. Luas daerah kurva dengan nilai Z sama dengan 2,31 adalah 0,4896 yang didapat dari tabel Z atau harga Z. Yang kedua, bayi yang memiliki berat lebih dari 4.500 gram pada grafiknya ada di setelah kanan Z sama dengan 2,31. Luas daerah kurva ini adalah 0,5 dikurang 0,4896 sama dengan 0,014. Jadi, bayi yang memiliki berat lebih dari 4.500 gram adalah 1,04%. Jawaban poin B. Berapa bayi yang beratnya 3.500 gram dan 4.500 gram jika semuanya ada 10.000 bayi? Kita langsung saja masukkan ke dalam rumus, yaitu Z sama dengan 3.500 dikurang 3.750 per 325 sama dengan min 0,77 dan Z sama dengan 2,31 didapat dari Z sebelumnya. Luas daerah kurva dengan nilai Z sama dengan min 0,77 adalah 0,29794. Luas daerah dengan nilai Z sama dengan 2,31 adalah 0,4896. Grafik bayi yang memiliki berat 3.500 dan 4.500 gram ada di antara Z sama dengan min 0,77 dan Z sama dengan 2,31. Jadi, luas daerahnya adalah 0,2794 dikurang 0,4896. Hasilnya sama dengan 0,7690 dengan grafik sebagai berikut. Jadi, di banyak bayi yang memiliki berat badan 4.500 gram, kira-kira ada 0,7690 dikali 10.000 sama dengan 7.690 bayi. Urgensi mempelajari kurva normal. Satu-satunya distribusi probabilitas dengan variabel random kontinu adalah distribusi normal. Ada dua peran yang penting dari distribusi normal, yaitu yang pertama memiliki beberapa sifat yang mungkin untuk digunakan sebagai patokan dalam mengambil suatu kesimpulan berdasarkan hasil sampel yang diperoleh. Yang kedua, pengumpulan sampel digunakan untuk menafsirkan parameter populasi. Distribusi normal sangat sesuai dengan distribusi empiris, sehingga dapat dikatakan bahwa semua kejadian alami akan membentuk distribusi ini. Karena alasan inilah sehingga distribusi ini dikenal sebagai distribusi normal, dan grafiknya dikenal sebagai kurva normal atau kurva Gauss. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan apabila ada kekeliruan dalam penyampaian, mohon dibenarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.